Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, di Alkitab itu tidak ada istilah bahwa Simpson, tidak ada kalimat maksudnya, bahwa Simpson itu diurapi oleh roh Tuhan. Diurapi dengan roh Allah. Ya, dia tidak ada sebutan bahwa dia diurapi Tuhan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, sekalipun tidak ada kalimat seperti itu, di dalam Alkitab, yaitu di kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6, mari kita perhatikan di slide yang berikut. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6, di situ dikatakan pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Yang dimaksud dia ini Simpson. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Ini ceritanya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah dengar cerita ini di sekolah minggu, ya, kalau dulu masih ingat ceritanya, ya, Simpson, ini mujizat pertama yang dilakukan Simpson. Ya, dia sedang bersama kedua orang tuanya, ayah ibunya, pergi ke area Filistin untuk ngelamar seorang wanita Filistin. Nah, di tengah jalan, Simpson disergap oleh seekor singa. Di tengah jalan ini. Nah, kemudian, Bapak Ibu perhatikan baik, di situ dikatakan pada waktu itu, roh Tuhan berkuasalah, roh Tuhan atas dia. Jadi waktu singa, seekor singa, ya singa dewasa di sini yang dimaksud, menyerang Simpson, Alkitab mengatakan berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Simpson. Ya, dengan kekuatan supranatural. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Memang ini sepertinya kekuatan super, ya memang kalau dibilang kekuatan super ada benarnya. Sebenarnya lebih tepat adalah kekuatan supra alamiah, kekuatan supranatural. Loh, kenapa Pak? Karena kekuatannya ini sudah sudah konteksnya itu sudah di luar kemampuan normal manusia. Ya, jadi bisa dibilang ini kekuatan supra alamiah atau kekuatan supranatural. Jadi melebihi yang natural, melebihi yang alamiah. Secara natural tidak mungkin mengalahkan seekor singa dewasa dengan tangan kosong lalu dicabik itu singanya. Jadi bukan hanya dibunuh Bapak Ibu ya, bukan hanya dipukul, dibunuh, tapi juga dicabik. Ini kekuatannya sudah di luar nalar, itu maksudnya. Jadi sudah tidak seperti manusia biasa kekuatannya. Itu sebabnya orang membandingkan dia, ada yang membandingkan dengan Superman atau Hercules. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kisah Hercules, ya memang ada orang-orang yang membandingkan itu dengan Hercules. Punya kekuatan super, kekuatan fisik yang luar biasa. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kita lihat di ayatnya, di situ dikatakan, sebelum Simpson mencabik singa tersebut, dikatakan, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Simpson ini bukan kekuatan alamiahnya Simpson. Bukan kekuatan fisiknya Simpson semata. Tetapi ini adalah hasil karya dari kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan. Kekuatan yang dimiliki oleh Simpson pada saat itu, Bapak Ibu, kalau bisa kita bilang misalnya kekuatan super yang dimaksud ini itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Simpson. Jadi sebenarnya singa ini dibunuh dan dicabik oleh kuasa dari Roh Tuhan, bukan dari kekuatan alamiahnya Simpson.
Jadi Bapak Ibu perlu diketahui kekuatan super dari Simpson itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Jadi bukan kekuatan alamiahnya Simpson, itu adalah karya Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang membunuh singa dan mencabik singanya. Ini adalah dasar untuk mengerti kekuatan unik, ya, urapan unik yang dimiliki oleh Simpson. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau ingatkan kenapa saya bilang unik, karena memang di sepanjang kisah Alkitab, di sepanjang kisah Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru, kita memang tidak menemukan pelayanan seorang tokoh Alkitab yang seperti Simpson. Ya, itu sebabnya saya bilang unik nih. Pak, kok Bapak pakai istilah pelayanan? Ya memang itu kenyataannya, itu pelayanan Simpson. Pelayanan Simpson cirinya adalah ada kekuatan supra alamiah. Kekuatan super yang di luar kekuatan normal manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu saya mau beritahu, kalau Bapak Ibu lihat hamba-hamba Tuhan sekarang, hamba-hamba Tuhan yang kita lihat Bapak Ibu itu punya keunikan pelayanannya masing-masing. Kita tidak bisa misalnya lalu membandingkan hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Kenapa? Setiap hamba Tuhan itu diberi keunikan ciri khas pelayanannya masing-masing. Jadi mereka tidak sama. Cirinya berbeda. Yang satu begini, yang lain begitu. Dan masing-masing hamba Tuhan itu saling melengkapi. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, jangan pernah kita itu membandingkan hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Lalu kita mengatakan misalnya, wah hamba Tuhan A itu lebih hebat dari hamba Tuhan B. Kenapa? Karena hamba Tuhan A itu sering melakukan mujizat kesembuhan. Kedua-duanya dipakai oleh Tuhan dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda, dengan ciri yang berbeda. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi, kita tidak bisa membandingkan hamba Tuhan yang satu dengan yang lainnya. Simpson kelihatannya lebih luar biasa, Pak, dari Daud. Kenapa? Karena Daud itu cuma menumbangkan satu orang raksasa. Tapi Simpson itu membunuh orang dengan tangan kosong, tidak dengan umban. Kalau Daud pakai umban, waktu membunuh singa, bunuh Goliat pakai umban. Ya, ada batu sungai yang dia ambil. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa Simpson dipakai lebih luar biasa dari Daud. Nah, di kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 19, Bapak Ibu perhatikan baik, di situ dikatakan, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, atas Simpson. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Tadi di contoh yang pertama kita sudah lihat, dengan kuasa Roh Tuhan, Simpson itu membunuh seekor singa. Ya. Nah, sekarang kita lihat di layar, itu ada contoh yang lain dari mujizat atau keajaiban yang sehubungan dengan kuasa Roh Tuhan. Di sini dikatakan dia membunuh 30 orang di sana. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, Simpson ini tidak pernah butuh senjata di tangannya. Dia bunuh orang dengan tangan kosong. Hanya ada satu cerita di mana Simpson itu menggunakan sebuah senjata untuk membunuh banyak orang. Nah, di layar itu juga ada contohnya yang menggunakan senjata, itu ada di kitab Hakim-Hakim. Pasal 15 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan kemudian apa dikatakan? Dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Ya, dimaksud tulang ini tulang rahang, Bapak Ibu, ya, tulang rahang keledai.
dan yang dibunuh banyaknya ada 1.000 orang. Tapi sekali lagi Bapak Ibu perlu diketahui, perlu diingat ya, seperti yang saya sampaikan, sebelum Simpson itu membunuh baik itu 30 orang maupun 1.000 orang, di sini dikatakan atau disebut oleh Alkitab selalu didahului dengan kalimat berkuasalah roh Tuhan atas dia. Berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan kemudian baru terjadi kekuatan Simpson itu terlihat. Manifestasi dari kekuatan Simpson itu terlihat. Setelah apa? Setelah roh Tuhan atau roh Allah atau roh kudus berkuasa atas Simpson. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan Bapak Ibu bahwa kekuatan super Simpson itu sebenarnya itu bukan berasal dari kekuatan fisiknya Simpson. Simpson itu hanya manusia biasa. Tetapi karena roh Tuhan berkuasa atas Simpson, maka kita ngelihat di sini, ya, pada 3 ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu, di situ kita lihat kekuatan super itu diperagakan. Pertama membunuh seekor singa dewasa, kemudian membunuh 30 orang, dan yang kita lihat di layar itu dia juga membunuh 1.000 orang. Sendirian Bapak Ibu, ya, ini tidak dibantu seorang pun. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada pendapat di kalangan orang Kristen juga, bahkan ada satu sumber pendapat versi orang Yahudi, ada yang menggambarkan Simpson itu adalah Hercules versi Alkitab. Ya, saya ulangi lagi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Simpson itu adalah Hercules versi Alkitab. Nah, Hercules itu Bapak Ibu adalah tokoh mitologi Roma. Ya, dia adalah putra dewa Jupiter dan Alkmene. Alkmene itu siapa, Pak? Alkmene ini adalah perempuan manusia, ya, seorang wanita manusia. Jadi Hercules ini sebenarnya campuran, Bapak Ibu. Campuran antara dewa Jupiter dan seorang perempuan manusia yang namanya Alkmene. Jadi dia ini dikisahkan dalam mitologinya, Bapak Ibu, Hercules ini setengah dewa, setengah manusia. Di dalam kisahnya dikatakan bahwa bayi Hercules itu mencekik dan membunuh seekor ular. Ya, saya ulangi lagi, bayi Hercules itu mencekik seekor ular yang dikirim oleh orang tertentu untuk membunuh dia. Waktu Herculesnya masih bayi. Ya, kisah ini dikisahkan dalam mitologinya. Jadi masih bayi, dia sudah menangkap dan mencekik seekor ular. Jadi memang Hercules ini punya kekuatan super. Bahkan dari sejak dia lahir, dia sudah punya kekuatan super. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu digambarkan, ada yang berpendapat bahwa Simpson adalah Hercules versi Alkitab. Ya, seorang pria dengan kekuatan super. Nah, sekarang kita akan perhatikan Bapak Ibu, kita akan lihat apakah pendapat ini benar bahwa Simpson adalah Hercules versi Alkitab. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu di layar kita bisa lihat ada keterangan di situ yang saya cantumkan bahwa Hercules itu adalah manusia setengah dewa. Jadi dia ada unsur manusianya tetapi ada unsur kedewaannya. Ya, jadi boleh dikatakan kekuatan supernya itu karena ada bagian dari dirinya itu adalah bagian seorang dewa. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, Hercules itu digambarkan kekuatannya permanen dan sudah ada dari sejak lahir sampai terus di dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu baca kisah Hercules itu dari sejak dia lahir sampai dia dewasa,
kekuatannya memang terus ada. Jadi Hercules ini Bapak Ibu digambarkan dari sejak lahir sampai dewasa, itu memang kekuatannya ada di dalam tubuhnya. Kekuatan yang terus ada dari sejak dia bayi sampai dewasa. Dalam mitologinya memang diceritakan seperti itu. Nah, sekarang kalau Simpson bagaimana? Nah, Bapak Ibu di layar berikut ya, di layar berikut saya sebutkan di situ, saya tuliskan Simpson ini hanya manusia biasa. Tidak ada unsur kedewaan di dalam dirinya. Dia lahir dari manusia biasa. Bahkan ayahnya juga hanya rakyat biasa. Mamanya juga rakyat biasa. Ya, singkat cerita, dia hanyalah terlahir sebagai manusia kebanyakan. Tidak ada yang istimewa sebenarnya di dalam dirinya. Tapi setelah dia memang lahir sebagai nazir Allah, Roh Tuhan itu menyertai dia, dan ketika dia harus melakukan sesuatu yang ajaib untuk dalam rangka menyelamatkan orang Israel, maka kekuatan supernya itu muncul. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi Simpson hanya manusia biasa, terlahir dari dua orang tua yang juga manusia biasa. Tidak ada yang istimewa pada diri Simpson maupun kedua orang tuanya. Hanya karena dia dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi nazir yang menyelamatkan orang Israel, maka kuasa dari Roh Kudus itu menyertai dia. Tapi Bapak Ibu perlu perhatikan, Roh Tuhan itu baru berkuasa atas Simpson ketika dia harus melakukan sebuah keajaiban dalam rangka menyelamatkan orang Israel. Jadi kekuatannya itu Bapak Ibu baru muncul pada waktu dibutuhkan. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu suatu hari mamanya Simpson atau papanya Simpson minta tolong dia untuk cabut sebuah pohon atau angkat sebuah batu yang besar. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Jadi ada perbedaan yang cukup besar sehubungan dengan kekuatan super. Simpson kekuatannya tidak permanen. Tidak ada pada fisiknya. Kekuatan Simpson itu baru terlihat setelah Roh Tuhan berkuasa atas dia. Tapi sebelum Roh Tuhan berkuasa atas dia, dia tidak punya kekuatan super. Ya, di situ perbedaan mendasar antara Hercules dan Simpson. Jadi Simpson kekuatannya tidak permanen, maksudnya bukan sejak dia lahir kemudian dia punya kekuatan super seperti Hercules. Kekuatannya baru terlihat ketika dibutuhkan. Setelah Roh Tuhan itu berkuasa atas Simpson. Kalau Roh Tuhan tidak berkuasa atas dia, maka tidak ada keajaiban yang dia lakukan. Kekuatan supernya tidak akan muncul. Jadi Simpson dan Hercules itu tidak bisa disamakan. Nah, sekarang kita lihat di layar Bapak Ibu ya. Di kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu pasal 14 ayat 6, ya ini ayat yang tadi juga sudah kita baca di awal. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, atas Simpson, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Jadi sekali lagi memang harus kita perhatikan
sebelum berkuasa roh Tuhan atas Simson, maka peristiwa dicabiknya singa ini, Bapak Ibu, tidak akan terjadi. Dengan kata lain, Bapak Ibu, memang Simson itu memperagakan kekuatan supra alamiah setelah Roh Kudus berkuasa atas dia. Dengan kata lain, itu adalah karya dari Roh Kudus, bukan karya Simson. Jadi kebenarannya Bapak Ibu, ya, kekuatan Simson berasal dari kuasa Roh Kudus. Ya, ini sebagai kesimpulan sampai detik ini Bapak Ibu. Kekuatan Simson berasal dari kuasa Roh Kudus, dan itu artinya kekuatan Simson tidak muncul setiap saat. Nah, sebagai perbandingan Bapak Ibu, kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 46 itu soal Elia. Ya, ini perbandingan saja Bapak Ibu. Di situ dikatakan, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kemiripan dengan apa yang dialami oleh Simson. Ya, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia, maksudnya Elia, mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisra. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, Ahab ini, ya, itu sedang naik kereta kuda, ya, berlari dengan cepat menuju Yisrael. Sementara oleh kuasa Tuhan, perhatikan baik di ayatnya, Elia itu berlari mendahului Ahab. Artinya, Elia berlari lebih cepat dari kereta kuda Raja Ahab yang juga berlari dengan cepat. Nah, kalau dilihat di sini Bapak Ibu, apakah kemampuan Elia ini juga permanen? Jawabannya tidak. Elia tidak tiap kali berlari lebih cepat dari orang normal. Dia tidak berlari lebih cepat dari seekor binatang yang larinya cepat di dunia ini. Tidak tiap kali dia melakukan itu. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, sekali lagi hal ini terjadi, keajaiban yang dilakukan Elia, sekali lagi ini terjadi karena apa? Karena kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Jadi bukan kemampuan fisik dari Nabi Elia. Dan hal yang serupa itu juga terjadi atas Simson. Kekuatan yang diperagakan Simson itu tidak muncul setiap saat.